Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian semua pasti tahu lah ya sama BlackBerry, Nokia, dan juga Sony Ericsson. Tapi kemana sih merek-merek handphone ini sekarang? Bahkan kita udah gak pernah lihat lagi kan? Nah, buat yang penasaran, hai, aku Cindy dari calon sarjana, langsung aja kita bahas. Nomor 6. BlackBerry. Dulu orang-orang tuh bakal dibilang kaya dan keren kalau mereka punya handphone BlackBerry ya guys. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa perusahaan itu malah stop produksi dan kalah pamor sama perusahaan-perusahaan yang lain dong. Alasannya apa sih kira-kira? Menurut banyak orang, ternyata BlackBerry stop dibeli gara-gara mereka nggak bisa berinovasi ngikutin perkembangan zaman ya guys. Terus ekosistemnya terbatas di perangkat mereka doang, sehingga kalau lagi chatan dan butuh kirim-kirim dokumen jadi susah kan? Beda ya sama Apple ataupun Samsung yang menerima banyak aplikasi chat di perusahaannya, sehingga orang-orang bisa milih sendiri mau pakai apa. Udah gitu, sistem marketingnya pun nggak terlalu menarik, jadi anak-anak zaman sekarang pada nggak relate ya sama produknya. Bahkan selain ada masalah teknis, perusahaan ini dicap buruk gara-gara kelakuan CEO-nya yaitu Mike Lazaridis dan juga Jim Basili yang diketahui punya konflik terkait visi sama strateginya mereka. Lah kalau mereka berdua aja berdebat, gimana konsumen mau beli produknya coba? Alhasil nggak heran kan kalau di tahun 2016 lalu cuma ada 207.900 perangkat yang berhasil terjual. Bener-bener drop banget ya angkanya. Nomor 5. Nokia. Buat anak-anak generasi milenial, harusnya Nokia jadi salah satu opsi pas dulu mereka mau beli handphone kan? Tapi sayangnya kalau sekarang nama perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 1850-an lalu malah jarang diketahui ya sama orang-orang. Padahal di tahun 1999 lalu, laba mereka sempat menyentuh angka 4 miliar dolar alias 65 triliun rupiah loh. Setelah dikulik-kulik, ternyata Nokia bisa kehilangan 90% nilai pasarnya, bukan karena cuma satu atau dua hal doang ya guys. Tapi gara-gara Nokia terlalu lambat untuk melakukan inovasi sama produknya, sehingga awalnya cuma mengandalkan reputasi perusahaannya doang. Padahal walaupun gak ada berita miring tentang Nokia, tapi kalau barangnya gitu-gitu doang mah konsumen juga males untuk belinya gak sih? Udah gitu, dia juga lebih milih untuk bekerja sama barang Microsoft, yang mana ekosistem aplikasinya tidak sebagus Android sama iOS ya guys. Dan sistem marketingnya juga hampir tidak ada, sehingga berujung hanya anak-anak generasi tertentu aja yang tahu perusahaannya tersebut. Nomor 4. Motorola. Sebelum jatuhnya BlackBerry, sebenarnya Motorola udah terlebih dulu dilupakan sama orang-orang gara-gara keputusan bisnis yang diambil sama para atasannya. Bahkan nilai saham mereka sampai turun 90% dari harga awal, sehingga perusahaannya harus dijual ke Google loh. Nah, tapi kalian pasti penasaran kan kenapa perusahaan yang sudah punya nama dan laba besar banget ini kok bisa berujung sampai harus dijual sih? Ternyata alasannya gara-gara awalnya tuh mereka lebih fokus sama fisik smartphone-nya dibandingkan isinya. Ya emang sih ponsel lipat Razr-nya itu diminati oleh banyak orang, tapi setelah dapat perhatian konsumen di seluruh dunia, bukan yang membenarkan sistemnya biar jadi lebih bagus, yang ada sistem operasinya malah dibiarin ketinggalan zaman serta tidak menunjukkan tanda-tanda efisiennya juga ya guys. Alhasil, orang-orang malah menganggap handphonenya itu kemahalan dan tidak tertarik untuk beli handphonenya sama sekali. Nomor 3. Siemens Mobile. Didirikan dari tahun 1847 dan menjadi salah satu perusahaan teknologi tertua di dunia, saya nggak bikin Siemens Mobile berhasil bertahan di industrinya sendiri ya guys. Awalnya, para pendiri mikir kalau ponsel selebri mereka bisa kembali bikin berjaya seperti zaman dulu. Tapi sayangnya, karena bentuknya tidak disukai sama masyarakat dan fiturnya juga tidak ada yang istimewa, hal ini malah bikin perusahaan tuh mengalami kerugian 8,8 triliun rupiah. Bahkan akhirnya Siemens dijual ke BenQ, yang sayangnya bikin BenQ pun bangkrut pada tahun 2006. Waduh, udah jadi kayak kesialan beruntun ya guys. Sejumlah pengamat bilang kalau perusahaan ini bangkrut gara-gara mereka tidak peka sama selera konsumen maunya apa dan terlambat untuk berinovasi. Pas sayangnya lagi sibuk ngasih kamera yang terintegrasi, dia malah masih milih kamera plug-in eksternalnya dong. Nomor 2.
LG Mobile. Kalau nyari mesin cuci ataupun AC, kalian pasti bakal langsung inget merek LG kan? Nah, tapi beda ceritanya ya kalau lagi nyari handphone untuk sehari-hari, siapa coba yang bakal kepikiran merek tersebut? Berhubung divisi smartphone mereka dinyatakan rugi dan cuma menyumbang 7% dari total pendapatan keseluruhan, akhirnya perusahaan Korea Selatan ini mutusin untuk narik diri dari pasaran smartphone. Katanya sih, selama 6 tahun berusaha menjual handphone, mereka merugi sampai $4,5 miliar atau setara dengan 65 triliun rupiah ya guys. Padahal bisa dibilang LG tuh nggak kayak teman-teman perusahaan lain karena dia tuh mau berinovasi dan berusaha memasarkan handphonenya kemana-mana juga ya. Cuma karena produknya sering dikomplain kesalahan perangkat lunak sekaligus perangkat kerasnya, alhasil konsumen mulai meninggalkan LG dan pindah ke handphone yang lain. Nomor 1. Sony Ericsson. Awal-awal aku mulai beli handphone, merek handphone Sony Ericsson tuh bisa dibilang jadi salah satu kandidatnya ya guys. Apalagi dulu mereka juga salah satu brand paling inovatif loh. Tapi semenjak pisah fungsi antara Sony sama Ericsson di tahun 2011 lalu, akhirnya Sony membeli seluruh saham Ericsson yang kemudian berganti nama jadi Sony Mobile. Sayangnya udah ngeluarin duit sebanyak itu, ternyata nggak bisa bikin merek ini jadi idaman konsumen dan mulai kalah sama Apple ataupun Samsung. Bahkan waktu ngeluncurin produk baru seperti T68 sama P800, mereka tidak bisa mencapai target penjualan sekitar 7-10%-nya loh. Waktu berusaha nyoba lagi di tahun 2021 dengan menjual merek Xperia pun, angka penjualannya tetap tidak ngangkat karena hanya terjual sebanyak 2,9 juta unit secara global. Alhasil, petinggi-petinggi Sony mulai merasa menyerah dan tidak mampu ya untuk melanjutkan jualan produk smartphone-nya itu. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.